Nah, Bapak Ibu di sini saya kasih salah satu contoh, yaitu di TPL Gajah di Bandung. Di mana kalau sampah yang kita hasilkan lalu dikirim ke TPA dan tidak ada proses apa-apa, itu berakibat apa sih? Gitu kan? Pasti dampak negatif nih banyaknya ya kan. Nah, di sini salah satunya adalah longsor. Gundukan-gundukan sampah tadi pasti dia nggak kokoh di dalamnya ya, nggak padat di dalamnya. Nah, dengan begitu semakin tinggi gundukan sampah, pasti ada kemungkinan longsor. Ini yang terjadi TPL Gajah. Kalau sudah longsor, berarti dampak yang paling eh, seseorang atau seseorang yang berdampak itu adalah mereka-mereka yang tinggal di sekitar TPA yang lubang, yaitu si pemulung-pemulung. Efek lainnya selain longsor adalah ledakan. Di TPL Gajah juga awalnya terjadi ledakan dulu sebelum longsor. Nah, ledakan ini adalah efek dari sampah organik yang sudah banyak, sudah tertumpuk di satu gundukan, lalu panas, dia bingung nih, panasnya keluar dari mana ya? Akhirnya dia meledak. Jadi tidak ada fasilitas atau saluran sirkulasi udara yang baik sehingga dia meledak. Semoga kebayang contohnya atau dampak negatif dari gundukan-gundukan sampah yang tidak terolah. Oke, jadi Bapak dan Ibu semuanya, setelah kita tahu bahwa setiap hari kita menghasilkan sampah, mau sedikit atau banyak intinya kita menghasilkan sampah. Menurut Siska Nirmala, penulis buku Zero Waste Adventure, beliau bilang dapur adalah sumber dari semua sampah rumah tangga berasal. Gitu. Artinya kegiatan-kegiatan tuh dimulai kan dari rumah ya. Mau dari bangun dulu tuh pasti makan gitu ya. Makannya sarapan ya. Sarapan biasanya buah, sayur sangat beraneka ragam. Nah, yang memulai adalah di dapur. Jadi pasti ada kegiatan masak dan makan. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa kita adalah yang berperan dan berkontribusi banyak dalam menghasilkan sampah yang kita hasilkan kan seperti yang Bapak Ibu tahu ada yang sampah organik, sampah bata atau sampah organik. Nah, karena itu tadi seperti yang kita tahu bahwa sampah organik itu ternyata lebih banyak dihasilkan setiap harinya dari organik, anorganik, maka kita harus segera bertindak bagaimana ya caranya agar ini nggak cuma berakhir di BTA, agar ini paling tidak bisa kita olah, bisa kita selesaikan dulu. Jadi pertanyaan saya buat Bapak Ibu semuanya, siapkah Bapak dan Ibu menjadi solusi? Sebagai gambaran, mungkin juga Bapak dan Ibu udah terbiasa dengan mendengar bank sampah atau lapang atau pemulung gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang masih belum familiar, bisa dimulai dengan cara kegiatan 3AH. AH pertama adalah cegah. Seperti yang saya bilang tadi, kita adalah peran utama yang berkontribusi dalam menghasilkan sampah. Caranya agar itu tidak terus-terusan terulang, yaitu dengan cegah. Jangan ada barang yang berpotensi menjadi sampah di rumah. Artinya, kalau kita tahu bahwa contoh botol minum itu kalau kita beli itu menghasilkan sampah, ya berarti lebih baik kita bawa langsung botol minuman sendiri di rumah, kita isi airnya di rumah. Atau mungkin kalau kita tahu pembungkus makanan itu pasti berpotensi sampah, berarti kita harus menyiapkan sendiri bekal atau kita dari rumah menggunakan pakaian sesuai teknologi. Nah, selanjutnya hal yang kedua adalah pilah, yaitu pilah sampah sesuai jenis. Kita udah semaksimal mungkin nih untuk mengurangi potensi timbulan sampah. Tapi karena kita masih terus belajar, masih ada nih 1-2 sampah yang kita hasilkan. Nah, dia tidak berakhir di TPA. Cara yang kedua adalah dengan cara dipilah. Pilah antara jenis sampah organik dan anorganik. Anorganik yang bisa Bapak dan Ibu gunakan kembali, kalau bisa digunakan kembali ya dikreasikan mungkin, lalu Bapak Ibu bisa jual ke bank sampah atau ke lapak atau pemulung-pemulung bisa Bapak Ibu kasih ke sampah organik. Nah,
untuk yang sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos. Seperti sesi ini kita akan bahas ya lebih dalam. Yang ketiga adalah olah tadi ya, salah satunya sampah ini diolah menjadi kompos. Oke. Ini masuk definisi pengomposan. Sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu kompos itu apa. Info saja bahwa kompos itu adalah hasil dari proses pengomposan. Proses pengomposan adalah proses penguraian bahan organik secara biologis dan terkontrol. Artinya terkontrol ada poin-poin atau hal-hal yang harus diperhatikan agar si peran utama si mikrobia yang mengurai sampah itu bisa optimal dalam melakukan tugasnya dalam mengurai sampah. Gitu. Dimana si mikrobia ini si peran utamanya akan mengubah si sampah ini menjadi hal yang lebih berbeda, yaitu kita sebut sebagai kompos. Oke, ini manfaat kompos ya. Sudah melakukan pengomposan nih, gitu kan? Pasti dapat kompos. Tapi kompos sendiri manfaatnya apa ya? Nah, kompos manfaat yang pertama adalah tanaman menjadi sehat. Jika Bapak dan Ibu mengolah sampah organik selesai di rumah, lalu dapat kompos, komposnya bisa dipakai langsung di tanaman Bapak dan Ibu di halaman. Gitu. Sehingga tanaman Bapak dan Ibu bisa lebih sehat karena kandungannya juga organik. Kedua, hemat biaya. Berarti Bapak dan Ibu nggak perlu lagi tuh beli pupuk yang ada di toko karena udah punya sendiri, gitu. Udah bisa produksi sendiri dari hasil sampah organik Bapak dan Ibu. Yang ketiga, menyelamatkan lingkungan. Jadi tadi berarti Bapak dan Ibu sudah berperan dalam mengurangi timbulan sampah organik khususnya yang dikirim ke TPA. Ini selesai. Dan yang keempat, manfaatnya adalah unsur halal yang meningkat. Balik lagi, karena tadi pure, kandungannya adalah kandungan sampah organik tanpa ada kandungan dari bahan kimia, maka itu dapat meningkatkan unsur hara tanah, bukan lagi merusak si tanah tadi gitu ya. Karena biasanya kita tahu kan kalau kimia itu efek sampingnya adalah merusak ya, jadi walaupun membantu pertumbuhan tapi efek sampingnya merusak si tanah tersebut. Lanjut. Oke, ini tadi udah ada gambaran singkat bagaimana TPA Bantar Gebang, lalu udah ada definisi tentang kompos dan pengomposan itu sendiri. Nah, ini saya mau kasih gambaran share ke Bapak Ibu semuanya bagaimana proses pengomposan atau apa aja sih yang terjadi di proses pengomposan. Oke. Nah, untuk memulai proses pengomposan perlu Bapak Ibu ketahui dan kenali siapa yang akan mengurai sampah organik kita. Nah, yang mengurai sampah organik kita, peran utamanya nih adalah si mikrobia. Mikrobianya itu berbentuk makro terlihat atau mikro tidak terlihat. Makro itu bisa hewan-hewan ya, hewan kecil gitu ya, atau yang mikro itu bakteri, algi atau jamur. Keduanya berperan untuk membusukkan gitu ya, membusukkan sampah-sampah organik. Nah, mereka akan sangat senang, akan sangat optimal kerjanya nih kalau lingkungannya kita pantau, kita kontrol. Yaitu pertama adalah oksigen, lalu kedua suhu, ketiga nutrien, antara lain ada karbon dan nitrogen, keempat air dan pH. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin mengabaikan atau tidak mengontrol lingkungannya, efeknya adalah si mikrobia tadi atau ya mikrobia tadi itu tidak optimal gitu, tidak nyaman dalam bekerja dalam mengurai sampah. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah oksigen. Kebutuhan oksigen dalam proses pengomposan. Di sini ada dua metode yang digunakan atau umum digunakan, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik berarti membutuhkan oksigen, anaerobik tanpa oksigen. Itu keduanya bisa dipilih Bapak dan Ibu sesuai kebutuhan dan kemampuan Bapak Ibu. Untuk yang aerobik biasanya dipakai dengan cara
pembalikan atau aerasi gitu. Jadi ada kegiatan pembalikan biar sirkulasi udaranya atau oksigennya itu bagus. Sedangkan kalau anaerobik kan biasanya membalikan karena dia biasanya ditutup gitu kan atau difermentasi. Dan kita tunggu aja tuh gitu yang berperan yaitu si mikrobi anaerobiknya biar mengurai gitu. Namun kalau anaerobik biasa kita temui jika gagal itu baunya lebih banyak dari pengomposan yang berbeda. Lanjut. Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah mikrobi ini membutuhkan suhu yang terkontrol. Suhu di awal proses pembuatan itu berpengaruh penting karena di suhu ini akan meningkat nih lambat laun akan meningkat di mana suhu akan mematikan atau membunuh si patogen-patogen yang negatif bagi kompos kita nanti di akhir. Gitu. Di sini diketahui apabila suhu tinggi maka proses pembusukan dan membunuh mikrobi jahat atau patogen itu bisa optimal. Nah, apabila suhunya itu terlalu tinggi banget nih, gitu ya, tidak sesuai standar aktivitas mikrobi itu juga akan terhambat. Optimalnya adalah 60 sampai 70, 50 70 sekitar segitu. Jadi Bapak dan Ibu semua harus perhatikan tidak boleh rendah, intinya tidak boleh rendah juga tidak boleh terlalu tinggi. Nah, tips dari kami jika yang menyesuaikan suhu dapat tambahkan air jika terlalu tinggi kepanasan nih, berarti kalau kering nih hubungan sampahnya, jadi dikasih air atau dikasih air. Kalau terlalu rendah, berarti kebanyakan air, gitu kan? Harus dipanasin. Berarti kalau harus dipanasin bisa ditambahin sampah-sampah yang kandungan airnya sedikit atau sampah brown. Ini agak kayak terus teman-teman atau bapak ibu semuanya bisa ukur sampah, gunakan sampah kita, proses pengukuran kita menggunakan alat bantu yaitu termometer. Nah, termometer ini sebenarnya sangat umum ditemui di protokol pertanian. Lanjut. Oke. Poin selanjutnya adalah rasio karbon dan nitrogen. Ibarat kita lagi memasak nih, ibu misalnya lagi di dapur memasak kan pasti ada racikannya proses pengomposan juga seperti itu gitu. Pengomposan adalah proses memasaknya, kompos adalah outputnya gitu ya, atau makanannya, dan si sampah coklat dan sampah hijau ini adalah bahan-bahannya gitu. Jadi keduanya harus ada. Sampah coklat itu identik dengan sampah yang kandungan airnya rendah atau sedikit, disebut sampah yang kaya kandungan karbon atau C. Dan si sampah ini merupakan sumber energi dan pembangun sel dasar blok. Atau sederhananya di dalam sampah karbon ini udah ada bakteri-bakteri, udah ada mikrobia ini, ada sumber mikrobia ini. Sedangkan sampah hijau itu identik dengan sampah yang kandungan airnya tinggi atau tergolong basah. Dan si sampah hijau ini kaya akan nitrogen. Nah, lalu disebutkan sampah hijau juga merupakan komponen protein dan enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan dan tumbuhan. Jadi sampah coklat tadi udah ada si mikrobianya, sampah hijau adalah makanan mikrobianya. Jadi harus ada nih, nggak boleh hanya salah satu. Gitu. Jadi si mikrobia akan hidup, lalu akan berkembang biak, juga akan membuat pasukan kalau makanannya kan cukup. Gitu. Jadi harus ada sampah hijau yang cukup. Sedangkan kalau hanya makanannya aja yang banyak, sampah coklatnya sedikit, ya berarti adanya bukan penguraian, malah ada pembusukan karena kebanyakan sampah. Karena kebanyakan makanan yang makan gitu akan selalu ada sisa. Gitu ya, semoga kebayang. Nah, di sini gambaran singkat aja apa yang termasuk sampah hijau, apa yang termasuk sampah coklat. Sampah hijau ini sekali lagi yang kandungan airnya banyak, bisa kotoran hewan, lalu sisa makanan, itu ya paling umum pasti sayur, buah, terus sampah taman tapi masih segar kayak rumput-rumput segar gitu. Nah, terus kalau yang sampah coklat sekali lagi ada sampah yang kandungan airnya rendah, itu bisa sampah taman yang kering, daun-daun kering, sampah gergaji, kayu-kayu gitu atau ranting-ranting.
Lanjut. Oke, ini cuma gambaran aja. Kalau misalnya kita mau effort buat ngitung-ngitung nih, tapi idealnya biar mudah kita ingat sampah coklat gitu ya lebih banyak dibanding sampah hijau, itu aja yang dicoba. Jadi ibaratnya saya punya sampah hijau itu 5 kilo dalam satu hari nih, ya berarti Bapak dan Ibu harus siapkan sampah coklat sebanyak 10 kilo gitu, 2 banding 1. Oke, ini juga contoh sampah yang boleh dikomposkan dan tidak disarankan untuk disarankan. Untuk yang boleh ada sisa sayuran, buah-buahan, terus bekas kopi gitu ya. Nah, yang tidak disarankan tuh lebih ke daging, sisa ikan, susu, minyak, dan lemak. Intinya adalah sampah-sampah yang mengandung bau banget gitu, bau menyengat. Selain itu, sampah-sampah yang tidak disarankan ini cenderung akan memanggil hewan-hewan pengganggu seperti tikus atau mungkin lalat ya. Jadi akan mempengaruhi proses pengukuran. Gitu. Oke, ini poin selanjutnya. Poin selanjutnya, mikrobia ini juga membutuhkan air. Dikatakan pas itu kalau kandungan air dalam komposter kita, dalam proses komposter kita itu tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Gitu. Terus lagi nih, kalau misalnya sampah Bapak dan Ibu itu terlalu banyak air, berarti sekali lagi itu bisa ditambahkan dengan sampah brown, sampah yang kandungan airnya sedikit, sehingga proses penguraiannya kembali menjadi optimal. Sedangkan kalau banyak air, itu kan pasti akan menghambat sirkulasi udara. Nah, efeknya adalah kalau banyak air itu bau, yang sangat kita temui paling awal adalah bau. Nah, kalau misalnya kita mengurangi bau tersebut, ya tinggal ditambahin sampah brown, gitu. Lanjut. Oke, ini mungkin tidak terlalu dicek nggak masalah, karena ini agak ikat ya. Jadi di mikrobia ini membutuhkan keasaman pH yang tepat. Biasa kita tahu pH itu kan lebih ke outputnya ya. Ini tuh tanah yang udah ideal belum sih? Kompos yang udah ideal belum sih kalau kita pakai di tanaman kita? Nah, caranya bisa menggunakan alat-alat ini, pH meter, kertas lakmus, atau kunyit. Dimana kalau udah jadi nih kompos kita, kompos Bapak dan Ibu itu harus bersifat asam, bersifat netral, tidak asam dan juga basa. Oke. Di sesi yang kedua, bukan materi yang kedua, dimana memang starter kultur atau aktivator mikrobia. Jadi ibarat minum teh, kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai gula ya. Nah, ini juga nih, membuat kompos dalam proses pengomposan ini kayak kurang afdol kalau nggak ada pendampingnya, yaitu kita sebut starter kultur. Apa manfaat dari starter kultur? Nah, starter kultur atau aktivator adalah konsentrat mikrobia yang membantu mengurai sampah organik dalam proses pengomposan. Jadi, kalau tadi sampah organik, sampah brown tadi udah habis mikrobia nih, kita tambahin dengan starter kultur tuh ibarat kita tambahin pasukan lagi, kita tambahin tentara-tentara pengurai lagi, gitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa ketahui kalau aktivator itu bisa dibeli atau dibuat sendiri. Dibeli ini Bapak dan Ibu pasti sudah familiar dengan namanya EM4 atau Effective Microorganism. Nah, di EM4 ini bisa ditemui di toko-toko pertanian juga, gitu. Atau dibuat sendiri. Nah, dibuat sendiri ini biasa disebut dengan mol, mikroorganisme lokal. Nah, lokal karena kita dapat membuatnya menggunakan bahan-bahan yang ada sekitar kita. E4 atau mol ini mengandung unsur hara mikro dan makro, juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombat bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit hama. Gitu. Jadi sekali lagi si mol ini atau E4 bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tentara tambahan. Gitu. Tenaga tambahan biar penguraian si pengomposan itu bisa lebih cepat. Nah,
Itu materi singkatnya. Bapak Ibu semuanya, semoga jelas. Saya harap kalau memang masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, Mas Akar. Baik, terima kasih Kak Heranisa atas pemaparannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan barusan pemaparan terkait teori-teori atau basic-basic ya untuk kita melakukan composting. Nah, tentu saja materinya tidak sampai di situ. Nanti di tanggal 23 November kita akan lanjut di sesi praktek yang mana mungkin akan lebih detail lagi membahas tentang kompos. Nah, sementara nih di sesi yang awal ini, silakan apabila ada pertanyaan. Tapi sembari menunggu pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu. Saya izin untuk bermain game terlebih dahulu ini, supaya tadi habis ngedengerin materi mungkin pusingnya atau mungkin baru pertama kali dengar istilah-istilahnya jadi sedikit burn out. Nah, kita sekarang main game dulu santai supaya nanti diskusi tanya jawabnya bisa lebih asik lagi. Oke, saya izin untuk share screen sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Gamesnya cukup simple pada sore hari ini, tapi sulit juga ya. Jadi kita punya games namanya acak kata. Nah, peraturannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian silahkan untuk memilih salah satu topik. Akan ada banyak sekali topik. Bapak Ibu sekalian silahkan memilih satu topik yang akan dimainkan. Kemudian nanti tugas Bapak Ibu sekalian adalah menebak kata-kata yang tepat, karena nanti kata-kata yang akan muncul sesuai topiknya akan ditampilkan secara acak gitu ya. Jadi kata-katanya random. Contoh misalkan nama saya Saka nih, dan nanti di layar mungkin nama saya bisa jadi Akas. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menebak memberikan tebakan kira-kira ejaan yang tepat adalah yang seperti apa. Oke, siap, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Untuk karena mikrofonnya saya buat, jadi untuk memainkan game ini silahkan tulis responnya di chat ya. Nanti saya akan cek respon Bapak Ibu sekalian di chat. Oke, kita lihat, kita punya topik aja, ada negara, acara televisi, film, aktor, aktris, sifat, sport, transportasi, dan juga lagu. Silahkan pilih Bapak Ibu sekalian, mau bahas apa nih kita nih? Mau bahas negara, acara televisi, atau yang lainnya, silahkan tulis di chat. Film, oke, film ya, siap, kita mulai. Jadi nanti akan ada beberapa list film yang akan teracak kata-katanya, Bapak Ibu silahkan untuk menebak. Oke, kita mulai film. Siap ya, kata pertama, yang paling cepat menebak, dia yang akan mendapatkan poin. Oke, siap, kata pertama. Nah, kira-kira film apakah ini Bapak Ibu sekalian? Silahkan tulis di chat. Boleh berdiskusi dengan temannya. Film apa ya? Ini bisa jadi film luar negeri atau film Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin lebih banyaknya film luar negeri kan. Ayo, belum ada jawaban di chat. Visla BTL, apa tuh, film apa tuh? Saya juga nggak tahu nih. Ayo silakan tebak aja, tebak nggak apa-apa. Nggak, kalau salah nggak akan ada nilai minus ataupun hukuman, jadi nggak masalah. Silakan tebak aja. Tuliskan jawabannya di chat box Zoom ya. Belum ada yang nebak, saya akan hitung mundur. Susah amat. Ya Pak, ini memang Battleship atau Battleship ya Pak nih. Kita lock jawabannya ya. Oke, Ibu Dwi atau mungkin Pak Dwi ini Battleship. Oke, kita lihat apakah betul Battleship jawabannya saudara-saudara sekalian. Oke, bagus sekali, betul. Itu kata pertama. Siap-siap kata dua ya sekarang. Perhatikan ajakannya, kata-katanya, dan silakan nanti jawab di chat. Kata nomor 2. Ayo lo, apa itu? Tasi Van Trove. Kira-kira film apa nih? Gak ada tuh Bapak Ferdinand. Mohon maaf. Silakan dijawab. Yang jelas ini film dari luar negeri. Fantastic Four ya. Oke, kita puji Fantastic Four. Kita lihat jawabannya adalah oke, betul, Fantastic Four, kata kedua betul. Siap ya, kata ketiga sekarang. Nah ini lebih susah lagi. Kira-kira apa nih? Film apa nih? Kalau saya sih kayaknya tahu ini.
Kalau saya tahu. Masih dalam Marvel juga. Oke. Incredible Hulk ya, kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu sekalian betul? Ya, betul sekali. Incredible Hulk. Oke, betul. Bapak Ibu sekalian, saya mau izin mengingatkan lagi, apabila ada pertanyaan untuk paparan tadi, silakan untuk ditanyakan di mentimeter.com ya. Linknya sudah saya share, nanti kita akan lihat sama-sama pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kata nomor 4. Nah, apa nih kira-kira film apa nih? Dragon Balls. Yakin Dragon Balls? Saya ragu nih kayaknya nih. Ada yang lain mungkin? Mbak Ferry tadi jawab Dragon Balls. Oke, Dragon Balls. 2 orang Dragon Balls. Oke, saya lock ya jawabannya ya. Dragon Balls. Kita lihat apakah jawabannya betul. Iya, kurang Dragon Ball Z. Tadi kurang ada spasinya, tapi nggak apa-apa ya. Betul ya, Dragon Ball Z. Oke, siap. Kata selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan di layar. Nah, loh, apa itu? Save and aku salah, saya tahu ini nih. Saya tahu nih kalau ini sebuah film. Oke, Fast and Furious dari Mbak Verji. Yang lain? Mbak Sinta juga Fast and Furious. Ada yang jawaban lain mungkin? Ada lagi? Fast and Furious. Oke, saya kunci jawabannya ya. Fast and Furious. Apakah betul jawaban dari Mbak Verji dan Mbak Sinta ini? Kita lihat. Ya, betul dan tepat sekali. Fast and Furious, selamat. Kayaknya kata terakhir deh ada. Silakan. Ini katanya sedikit, tapi saya juga nggak tahu di film apa ini. G.I. Joe, oke. G.I. Joe dari Bapak atau Ibu bikin ya. G.I. Joe, Mas Rizwan juga jawab. Oke, gimana? Ada jawaban lain mungkin selain G.I. Joe? Oke, kalau tidak ada, saya akan bikin jawabannya G.I. Joe. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat sama-sama apakah betul. Ya, jawabannya betul. Selamat, alhamdulillah 10 pertanyaan dapat dijawab dengan tepat. Bapak Ibu sekalian, selamat sekali lagi saya ucapkan. Mau main lagi? Satu topik lagi atau udah nih kita Q&A nih? Enggak, Mbak Ferdi, film Korea belum masuk ke dalam list ini. Oke, ada lagi nih? Mau main satu game lagi? Satu game lagi ya? Oke, baik. Nah, ayo sekarang pilih topiknya mau apa Bapak Ibu sekalian. Tadi film udah. Negara. Oke, negara. Kita main negara ya. Ada yang bilang acara TV nih, Mas. Oke, negara atau acara TV nih? Coba dong di voting dulu. Voting dulu. Negara, tadi Bu Ika pengen negara, ini Bu Dwi pengen acara TV. Oke, negara 2 orang. Negara dan acara TV ya. Saya tidak nonton. Asik. YouTube ya, Bu. Nonton YouTube tapi, Bu. Oke, kita negara ya. Oke. Sport. Maaf, sport belum. Ada aja Mas Aka 2 nih. Aja ya. Siap. Oke, negara kita mulai. Sama peraturan sampai ke tadi, silakan jawab di chat box nanti ya. Siap. Kata pertama, apa ini? Oh, ini saya tahu ini. Afghanistan. Oke, ada yang sampai typo saking buru-burunya pengen menjawab. Yang betul Afghanistan ya. Kita lihat apakah betul jawabannya Afghanistan. Oke, betul. Cukup mudah di kata-kata pertama ini. Kita mulai kata-kata kedua, siap? Nah ini sih gampang, udah pasti. Tapi kita lihat ada yang bisa jawab kayak Indonesia. Oke, nggak ada jawaban lain kan ya Indonesia ya? Bagi kita huruf gede semuanya loh ini. Semangat. Merdeka. Danonsia, waduh, negara apa itu Pak Martina? Oke, kita kunci jawabannya Indonesia. Apakah betul? Ya, tentu saja betul. Oke, siap, kita mulai. Kata nomor 3. Apa ini? Ini gampang juga ini harusnya nih. Filipina. Oke, kita kunci jawabannya Filipina. Saya rasa juga betul. Oke, betul. Siap ya. Kata nomor 4. Wah, ini mah negara tetangga-tetangga semua nih. Apa ya nih? Malaysia. Good. Versi tetangga. Oke, betul ya Malaysia ya. Kata nomor 5 kita lihat.
Egy Rani. Wah, apa nih ya? Apa nih ya? Nigeria? Nigeria, yakin Nigeria? Oke, kayaknya semuanya sudah yakin dengan jawabannya. Kita lihat apakah betul Nigeria. Oke, betul. Kata-kata terakhir di games kita yang terakhir kali ini kita lihat. Ini gampang ini, gampang-gampang susah. Suriname. Oke. Ada jawaban lain selain Suriname? Sudah ya, cukup yakin nampaknya ya. Kita lihat gulit yang benar sih Pak Rizwan. Oke, siap. Ya, betul Suriname. Selamat buat Bapak Ibu sekalian yang sudah betul menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga masih konsen ya untuk mengikuti sesi tanya jawab nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya akan buka web aplikasi Mentimeter ya untuk melihat pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Baik, kita sudah punya total 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan di mentimeter.com ini. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita punya waktu 10 menit. Untuk itu saya akan buka mungkin 3 termin ya. 3 termin. Di termin pertama saya persilakan 2 orang penanya. Di termin kedua juga 2 orang penanya. Dan di termin ketiga apabila masih ada waktu saya persilakan untuk 1 orang penanya. Oke, karena Nisa kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Ini datang dari, ini nggak ada namanya ya. Oke, langsung aja mungkin slide saya akan di-share kah? Atau cara komunikasi lupa yang sudah. Oke, ini mungkin saya langsung jawab aja. Jadi nanti slide satunya boleh di-share dan tentunya kita nanti juga akan praktek sesuai dengan lab-lab yang sudah di-share dikirim sudah ya, sudah dikirim di Kompospek. Kita akan praktek sesuai dengan itu. Mungkin pertanyaan ini saya izin untuk skip. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini mungkin Kak Indonesia bisa bantu jawab. Kompos bagnya tidak ada jendelanya untuk oksigen. Apakah bisa dibiarkan tutupnya? Tentu saja supaya ada oksigen masuk. Oke, Kak Indonesia, saya akan unmute. Silakan untuk dijawab, Kak Indonesia. Oke, terima kasih Kakak. Jadi mencoba menjawab ya, kompos bagnya tidak ada jendelanya untuk oksigen. Apakah bisa dibiarkan tutupnya? Untuk bahan kompos bag kami itu memang plastik, tapi bukan plastik yang plastik ember ya, keras gitu kan. Itu walaupun tidak ada sirkulasi, saya pikir tuh masih bisa ada siklus udara yang masuk. Tapi bukan dengan resletingnya dibuka ya, karena kalau resletingnya dibuka takutnya banyak hewan yang masuk, terutama tapi kalau masuk malah bersarang gitu, bersarang telur di sana. Nanti lebih banyak belatung-belatung lalat hijau nanti gitu. Jadi saran saya, kalaupun butuh oksigen, sebenarnya di saat Bapak dan Ibu masukkan sampah itu sebenarnya udah ada masuk oksigen gitu. Itu cukup seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ronisa atas jawabannya. Untuk pertanyaan tadi bagi yang menanya, karena saya nggak bisa lihat namanya, bagi yang bertanya apabila masih ada respon untuk ditanggapi silahkan dituliskan lagi di Mentimeter atau boleh mungkin di chat box Zoom juga nggak masalah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih statement pertama ya. Pertanyaan kedua, apakah sampah atau komponen coklat bisa digantikan oleh tanah? Oke, silahkan Kak Indonesia untuk. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pengganti sampah coklat benar bisa pakai tanah itu kalau ada tanah. Kalaupun Bapak dan Ibu nggak punya tanah karena lahannya sempit, bisa pakai kompos yang sudah matang gitu. Jadi seperti ya starter kompos yang mungkin Bapak dan Ibu juga terima ya di paket namanya masing-masing gitu. Gitu, semoga menjawab. Oke, baik, terima kasih Kak Ronisa atas jawabannya. Silakan bagi ada yang ingin masih yang menanyakan pertanyaan ini, dan apabila masih ada hal yang ingin didiskusikan, boleh untuk bertanya di chat box Zoom atau di Mentimeter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan ya. Mohon maaf saya belum bisa lihat namanya siapa yang bertanya ya. Dalam kondisi musim hujan, sampah selalu basah. Bagaimana proses composting
apakah berisiko gagal karena sampah kering menjadi ikut basah juga? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mencoba menjawab ya. Benar, kalau misalnya sudah masuk musim hujan kan, seringkali pengalaman yang saya temui adalah sampah itu cenderung lebih basah. Nah, antisipasi di awal adalah penyimpanan si komposter ini. Komposter ini lebih baik disimpan atau ditempatkan di tempat yang ada naungannya, pertama yang ada atap atau pokoknya ada naungannya gitu. Artinya bisa aman, bisa terlindungi dari tampias hujan, dan juga bisa terlindungi dari panas. Gitu. Nah, kalau udah terlanjur basah nih, gitu kan? Kalau udah terlanjur basah, saran saya itu bisa ditambahkan saja sampah coklatnya lagi. Tapi kalau basah banget, airnya banyak banget, itu mungkin harus dibuka dulu. Jadi sampahnya dikeluarin dulu. Nah, dikeluarin itu maksudnya yaitu dianengin, dikeringin gitu ya. Terus di dalam komposter tadi mungkin kalau masih ada air gitu ya, tertinggal genangan air itu bisa dikeluarin dulu airnya. Baru si sampah tadi yang udah dikeringin, dijemur gitu, dimasukin lagi dan ditambah sampah gitu. Jadi sekali lagi, jangan repot atau ikut di belakang, pastikan tempat yang kita taruh komposter ini, tempat naruh si komposter ini aman, ada naungannya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Heranisa atas jawabannya. Nah, untuk training pertama sudah kita fasilitasi 2 orang penanya. Nah, saya akan buka training kedua, di mana akan ada 2 orang penanya juga. Ini di Mentimeter kebetulan masih ada 1 lagi pertanyaan. Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui mentimeter.com yang linknya sudah saya share, atau boleh go to website www.menti.com dan kemudian masukkan kode 2733317 untuk bertanya. Tapi kalau semisal sekiranya sulit untuk masuk ke Mentimeter, boleh via chat Zoom juga, nanti insya Allah akan kita fasilitasi. Oke, termin kedua untuk pertanyaan pertama. Pagi hari saat kompos bag dibuka, di bagian tutupnya ada air hasil penguapan. Apakah ini artinya sampahnya terlalu besar? Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pagi hari saat kompos bag dibuka, di bagian itu ada penguapan. Tidak, karena kalau pengen tahu terlalu basah atau tidak, di sampahnya itu sendiri, jadi lembek gitu ya, pasti cenderung bau. Untuk penguapan itu hal yang wajar, ada air di atas itu hal yang wajar, karena ya mereka akan mengeluarkan panas. Nah, karena panasnya tidak langsung keluar ya, udah ke ruangan ya, keluar intinya karena tertahan oleh si tutup kompos bag tadi, maka ya dia mentok tuh di tutup kompos bagnya, jadi ada air. Ya, kesimpulannya adalah bukan karena itu efek sampai tahu basah, tapi itu hal yang wajar karena adanya proses kompos. Untuk mengetahui basah atau tidaknya bisa Bapak dilihat dan pegang dari sampah itu tadi. Kalau dilihat apakah ada air, kalau dipegang apakah itu ngucur air. Begitu, semuanya menjawab. Baik, terima kasih Kak Heranisa atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih di TMB kedua. Kebetulan penanya kedua ini langsung menanyakan 2 pertanyaan sekaligus ya, Kak. Jadi silakan untuk difasilitasi dari Ibu Dwi. Oke, pertanyaan yang pertama dari Ibu Dwi adalah berapa dosis E4 yang tepat untuk pengomposan? Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan kompos yang sudah dikirim ke masing-masing peserta, apakah itu sebagai starter atau bagaimana? Terus apakah perbedaan jika kita menggunakan E4 saja? Oke, Kak Heranisa mungkin bisa difasilitasi jawabannya. Oke, baik Bu Dwi, salam kenal. Mencoba menjawab ya. Jadi cara kami dalam menggunakan E4 itu bisa dengan mencairkan atau mengencerkan si E4 dan air dengan perbandingan 1:5. 1 liter mol atau si E4 tadi dengan 5 liter air.
Jadi ibaratnya nggak boleh nggak boleh kental aja gitu. Tapi juga kami pernah coba dengan perbandingan satu banding 10 gitu. Jadi bisa dicoba keduanya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompos yang dikirim itu benar adalah starter kompos atau kompos awal dalam proses pengomposan yang berfungsi sebagai sampah coklat. Yang tadi pertanyaan sebelumnya, kalau tidak punya sampah coklat, nggak punya dedaunan, adanya tanah boleh pakai tanah, nggak punya tanah juga ya nggak pakai starter kompos tadi gitu. Lalu apakah perbedaannya jika kita menggunakan E4 saja? Ini mungkin masuknya E4 dan starter, atau starternya nggak pakainya E4 aja gitu ya. Nah, di sini sebenarnya itu juga udah beda fungsi ya, karena E4 itu kan sebagai pembantu mikrobia. Tentara-tentara mikrobia dibantu supply gitu kan, supply tentara-tentara bantuan dengan cara menyemprot E4. Sedangkan starter tadi itu sebagai sampah coklat gitu, jadi udah agak beda. Itu semoga saya nggak salah maksud ya dari pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Kak Renisa atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu kita juga sudah selesai 10 menitnya. Apabila ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan melalui Mbak Nancy mungkin ya, atau mungkin melalui nanti kita fasilitasi di salah satu website apabila ada pertanyaan yang belum terfasilitasi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya nanti serahkan ke Mbak Nancy untuk kemudian ditutup, saya ingin mengingatkan lagi bahwasanya minggu depan atau mungkin 3 hari lagi ya, tepatnya tanggal 23 November, kita akan ada satu kali lagi sesi workshop bersama, dan di tanggal 23 November nanti kita akan praktik bersama. Nah, ini bakal seru banget. Dan Bapak Ibu sekalian juga, Mbak Nancy kemarin mungkin sudah menginformasikan apa saja barang-barang yang perlu dibawa ketika hari H-nya, ketika tanggal 23 November. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa disiapkan alat dan bahannya, tapi kalau misalkan di rumah terbatas fasilitasnya nggak masalah, pakai saja yang ada yang bisa dipakai, yang penting nanti ilmunya bisa dapat dan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatian dan juga partisipasinya pada acara training hari ini. Untuk kata-kata penutup mungkin saya kembalikan ke Mbak Nancy. Persilakan Mbak Nancy, sudah ya. Baik, terima kasih Mas Saka, terima kasih Mbak Nisa untuk penjelasannya. Sebelum kita tutup, saya mau info buat Budwi, seperti Budwi yang pemula dalam pengomposan ini, jangan khawatir, karena habis nanti workshop tahap 2, kita akan bentuk WhatsApp group. Jadi khusus untuk teman-teman DAO Indonesia, nanti akan saya masukkan izin bagi yang tidak ikut kegiatan pilah sampah, kan tetap saya masukkan ke grup pilah sampah judulnya. Tapi sebenarnya itu cuma untuk mempersimpel aja biar nggak kebanyakan grup Bapak Ibu. Jadi nanti kayak Mbak Fergie, izinnya Mbak Fergie ntar aku masukin ke grup. Jadi nanti di grup itu juga akan ada dari teman Race for Change. Jadi nanti kalau nanti ada pertanyaan, bisa share di WhatsApp grup itu. Dan untuk Bapak Ibu yang di Cilegon juga nanti akan join dalam satu grup. Kayak Pak Aan, buatin kalau mau ikutan nanti bisa info ke saya. Terus kemudian untuk Bapak Ibu yang dari SMKN 2 Cilegon, nanti saya akan koordinasi dengan Bu Yeni untuk juga membentuk WhatsApp group untuk khusus SMKN 2 Cilegon biar lebih nyaman kalau komunikasi. Jadi nanti di situ juga akan ada trainer untuk 1-2 bulan ke depan untuk lebih ke sebagai information center. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung nanya ke trainernya dan bisa mendapatkan jawaban secara langsung. Itu saja dari saya. Waktu sudah menunjukkan 3:59, kita selesai tepat waktu ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaan untuk join. Semoga hari ini informasinya bermanfaat dan sampai bertemu di tahap 2 pada hari Senin. Terima kasih, selamat berakhir pekan, tetap sehat dan selamat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa di tanggal 23 November ya. Thank you Mbak Nancy, thank you rekan-rekan yang lain.